Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermetin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini ya, gue akan mengupdate seputaran info Bitcoin ya, BNB, dan mungkin saya akan ngebahas tentang dot ya atau Polkadot ya teman-teman ya. Untuk video kali ini, jadi langsung aja ke inti videonya ya. Jadi memang si Bitcoin ini ya sudah ngebreak ya dari pola broadening wedge pattern ya teman-teman ya, dari resisten yang garis warna putih atas ini. Dia sudah nge-break out ya teman-teman, dan sudah berarti kemarin ada indikasi membentuk HNS juga udah invalid ya teman-teman ya, karena dia sudah nge-break ya teman-teman. Jadi memang dia sekarang bertemu nih di resistnya sekitaran $51.500, dan sekarang sangat wajar menurut saya kalau sekarang nih muncul candle merah ya. Jadi memang kita bisa melihat ya beberapa kali ketika dia hit ke 49.200, ke 50.000, ke 51.500, itu ada konsolidasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikan gitu ya teman-teman, untuk si Bitcoin ini sendiri. Jadi untuk konsolidasi terdekat, kalau misalkan kita tarik garis ini ya, dia meretest untuk resisten sebelumnya yang terbentuk dari pola broadening wedge pattern ini, atau sekitaran $50.000. Jadi ke area situ retest masih sangat wajar menurut saya ya. Jadi kemungkinan besar dia akan meretest terlebih dahulu ya area sini sebelum bisa melanjutkan kenaikan kembali ya teman-teman. Nah, kenaikan kembali ke arah mana? Next resistance yang terdekat di sini ya, area sekitaran $52.500 ya. Jadi ini adalah, atau kotak warna ungu ini ya teman-teman, adalah area tertinggi terakhir yang dihit oleh si Bitcoin ya teman-teman. Itu yang harus kita perhatikan ya. Ini sekitaran 7 September ya, sekitar 7 September ya teman-teman. Apakah dia mampu kembali untuk hit area sini untuk meretest kembali ya teman-teman. Jadi itu kita bisa anggap ya kalau misalkan itu adalah resisten terkuat terdekat untuk si Bitcoin ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia retest pun terdekatnya ke kisaran $50.000, dan untuk melanjutkan kenaikan dia retest untuk next resistance yang terkuat terdekat di $52.500, dan next lagi di $54.000 teman-teman ya. Ya di sini ya. Jadi itu untuk si Bitcoin. Jadi kalau misalkan kita lihat dari Elliott Theory pun ya teman-teman ya, nah di sini ya, jadi memang kemarin itu kan tiganya kan kisaran 49 $50.000, tapi dia mampu breakout ya. Tiganya bisa aja di sini, nggak ada masalah teman-teman ya, nggak ada masalah sama sekali. Untuk yang namanya area 3 kecil ini wave-nya di mana, bisa aja di sini atau bahkan di 52.500 baru dia konsolidasi terlebih dahulu. Konsolidasi mungkin saja ke kisaran 49 atau $48.000 ya, itu masih wajar ya teman-teman kalau kondisi sekarang ya. Kalau misalkan kita lihat dari Elliott teorinya ya, sebelum dia melanjutkan kenaikan ke wave 5 kecilnya, yaitu kisaran 56 sampai $58.000 ya. Anggapan kita sekitar itulah ya teman-teman untuk si Bitcoinnya. Oke, next kita bahas untuk Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin ya. Kemarin memang ada indikasi untuk membentuk double top ya di sini ya. Nah, dia sempat konsolidasi sebentar di sini, kemudian dia mampu breakout ya. Next target di kisaran berapa? Di kisaran 44. Nah, ini yang kita kurang harapkan ya dari pergerakan si Bitcoin dominance ya, teman-teman, atau dominasi Bitcoin. Yang kita harapkan kan Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin itu cenderung melemah, yang kita harapkan ya, teman-teman. Minimal ya jatuh ke sekitar 41. 41,7. Namun dia mengalami penguatan, itu yang mengakibatkan banyaknya altcoin yang harganya gitu-gitu aja ya. Jadi masih kita menunggu aja dulu teman-teman ya. Oke guys, jadi ini versi rupiahnya ya. Jadi untuk Bitcoin time frame 4 jamnya memang area next target itu resist sekitaran 743 sampai 755 jutaan ya. Kalau next bawahnya lagi untuk support ya teman-teman di kisaran 710 sampai 715 jutaan lah. Jadi memang kisaran-kisaran ini nih. Nah, kisaran-kisaran garis warna merah ini untuk yang namanya support terdekat, next resistance kuatnya juga area warna hijau ini ya untuk si Bitcoin. Jadi dia sudah terbang ya teman-teman. Setelah dia udah terbang jauh nih, kita bisa lihat meretest untuk EMA 21-nya. Dan ini kemungkinan sekali untuk udah terbang jauh seperti ini dia bakal meretest lagi. Kemungkinan besar bertemu di kisaran 710 sampai 715 juta. Itu kemungkinan ya teman-teman, bisa saja salah. Dia meretest di area situ. Kalau tidak kuat ya, dia bisa koreksi lebih dalam lagi. Nah, koreksi lebih dalam lagi kalau versi rupiahnya itu di kisaran berapa bro? Ya itu di kisaran 697 atau sekitar 700 juta ya teman-teman. Jadi itu adalah dua area yang harus diperhatikan, karena memang sebelumnya menjadi support nih teman-teman. Nah, sebelumnya ini menjadi support nih ya untuk area-area itu. Ya jadi harus berhati-hati ya teman-teman untuk si pergerakan Bitcoin ini ya. Next lagi saya mau bahas untuk BNB ya. Nah, ini untuk BNB ya, dia kita bisa lihat ya, ini sudah
udah nempel gitu ya, udah mau dead cross gitulah kan kalau orang bilang. Dia kemungkinan besar meretas untuk EMA 21 dan 34 nya, atau kalau kisaran 6 juta 60 ribuan dan 5 juta 949 ribuan ya teman-teman. Jadi di dua area ini adalah support terdekatnya nih. Mungkin saya tandain aja deh teman-teman ya biar lebih jelas. Di sini satu ya, kemudian di sini kedua ya. Jadi meretas area situ. Yang sebelumnya juga area ini menjadi area tahanan si BNB sebelumnya di sini nih. Nah, di sini teman-teman ya. Ya oke, di situ ya. Nah, kalau lebih bawahnya lagi itu kisaran berapa di sini, teman-teman? Nah, ya. Dan di sini satu lagi. Nah, ya jadi beberapa support bawahnya itu kisaran 5.800.000 dan di sekitar 5.690.000 ribuan. Ya, jadi kalian bisa tentukan lah dari 4 titik ini ya, area cicil kalian di area berapa gitu ya, teman-teman, untuk terdekat dari si BNB ini sendiri. Dan kembali lagi ya, teman-teman, dia strugglingnya itu ya, saya garis warna biru aja, dia strugglingnya itu di sekitar 6.250.000 ribuan ya. Sudah berapa kali saya infokan kalau memang di sekitar 6.200.000-an ya, sekitar adalah titik resisten yang kuat untuk si Bitcoin ya. Kalau misalkan dia mampu ngebreak ini ya, kita bisa melihat Bitcoin terbang lebih tinggi ya, minimal ke arah sekitar 6.500.000-an ya teman-teman ya. Jadi ini adalah area krusial sebelum Bitcoin mampu melanjutkan kenaikan lebih tinggi ya, ke kisaran 6,5 ya. Next lagi ke kisaran berapa? Ke kisaran ini 7.100.000-an ya, hampir 7,2 lah ya. Jadi ini adalah beberapa titik resisten dekat untuk si Bitcoin untuk si BNB dan area supportnya. Lalu terakhir saya akan bahas sekilas untuk DOT atau Polkadot ya teman-teman. Nah, dia sedang meretes untuk EMA 21 dan 34 nya, berbeda kondisinya dengan si BNB ya. Jika kalau misalkan dia nggak kuat nih area sini ya teman-teman, dia bisa koreksi lebih dalam lagi ke kisaran-kisaran berapa di bawah sini ya. Kemarin dia pullback dan sebelumnya menjadi support juga ya, beberapa kali support itu kisaran 430 ribuan ya teman-teman untuk si DOT atau Polkadot ini sendiri ya, atau lebih bawahnya lagi kisaran 410.000. Ini beberapa support ya, dua area tahanan terdekat untuk si DOT atau Polkadot, dan lebih bawahnya lagi itu di kisaran berapa, di sekitar 379 ribuan sampai 380 ribuan ya teman-teman untuk si DOT atau Polkadot ini sendiri ya. Untuk supportnya yang nanyain ya teman-teman. Kemudian untuk resisten ya teman-teman, masih terdekatnya ke kisaran-kisaran 454 ribuan ya. Dan next lagi kisaran-kisaran 470 ribuan ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa titik support dan resisten untuk si DOT atau Polkadot ini sendiri ya. Saya udah infokan buat kalian yang mau scalping ya, tentukan pilihan kalian sendiri ya. Dia sedang meretes ya teman-teman. Kalau dia kuat nih di area sekarang nih ya, dia OTW kemana? Pasti meretes untuk resist terdekatnya di sini atau kisaran 454 ribuan ya teman-teman. Itu adalah resisten terdekat sebelum kalau dia mampu lagi ya balik lagi ke resisten yang lebih tinggi lagi ke kisaran 472 ribuan ya. Jadi indikasi ketika dia memang mampu ngebreak sampai area resisten ini, itu probabilitasnya kita bisa lihat kalau misalkan kemungkinan dia membentuk seperti double top, ini top 1 dan ini top 2 ya. Jadi ini harus berhati-hati teman-teman nanti membuat pola seperti ini. Nah, ini kecenderungannya jika memang di area ini ya, di resisten ini dia tidak mampu terbang lebih tinggi, dia bakalan koreksi ya teman-teman. Terdekatnya pasti ke kisaran ini neckline-nya dia nih ya teman-teman, itu kisaran 439 ribuan ya, jika memang dia kepentok nih. Kalau kepentok di area 472 ribuan sekian itu ya, sekitaran itu harus hati-hati teman-teman ya. Jadi saya udah infokan untuk beberapa info ya koin ya teman-teman, update. Jadi mungkin besok dan lusa saya nggak update video ya teman-teman, karena di luar kota ya, nggak ada perangkat komputer dan lain sebagainya ya. Mungkin saya nggak update, mungkin besok dan lusa nggak ada update. Mungkin 3 hari kemudian ada update ya dari hari ini ya. Jadi besok, lusa, sama hari selanjutnya baru ada video mungkin. Itu aja teman-teman yang harus saya infokan ya. Jadi tetap berhati-hati ya. Area-area Bitcoin udah saya infokan terdekatnya, dan yang masih rasional lah kalau misalkan kita anggap itu kisaran-kisaran 48.000 lah. Kalau kemarin kan 46.000 karena kondisinya di sekitar 50.000. Sekarang naik, jadi area tahanan atau support di Bitcoin juga kita naikkan kembali ya teman-teman. Itu sekitaran 48.000 dolar itu ya teman-teman, yang kita bisa lihat untuk wave keempat kecilnya, atau lebih bawahnya lagi ke sekitaran 47.000 dolar, sekitar itu teman-teman ya. Jadi masih sangat wajar jika memang nanti Bitcoin koreksi ke area situ ya. Jadi harus berhati-hati teman-teman, saya infokan, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.